Sustainable Development Goals pada green building menggunakan prinsip sirkular di mana sumber daya tidak terbuang percuma. Prinsip sustainable development merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyelaraskan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan. Salah satu penerapannya adalah pengolahan air limbah pada bangunan gedung dan rumah tinggal. Dengan sistem pengolahan kembali air limbah domestik hasil pengolahan pada bangunan tersebut. Air limbah buangan rumah tangga dan gedung yang berasal dari kamar mandi, wastafel, dan cuci ditampung dalam sebuah tangki STP atau Sewage Treatment Plant, merupakan sistem pengolahan air limbah domestik dan limbah air dari hasil laboratorium. Air limbah pada gedung tinggi berasal dari air hujan dan air kotor buangan kamar mandi, wastafel, dan cuci, atau disebut juga dengan grey water. Sementara air hujan pada beberapa gedung ada yang ditampung di bak penampungan khusus air hujan dan ada pula yang tidak ditampung. Artinya, air hujan langsung terbuang ke resapan tanah dan melalui pipa, kemudian dibuang ke saluran kota. Untuk kasus-kasus tertentu yang menyebabkan sebuah gedung menerapkan bak penampungan air hujan dikarenakan kurangnya pasokan air di gedung, sehingga membutuhkan air hujan sebagai alternatif lain untuk keperluan diantaranya penggelontoran kotoran atau flushing area di dalam kloset, kemudian untuk penyiraman tanaman di dalam gedung atau di rooftop garden, kemudian untuk cadangan air bila kondisi kemarau. Kemudian dilakukan pengolahan di tangki STP, di mana pengolahan dilakukan sedemikian rupa sampai air memenuhi syarat sebagai air buangan domestik yang layak buang. Aliran air limbah rumah tangga dan high-rise dapat dilihat pada skema berikut. STP berfungsi menghilangkan kontaminan yang terbawa limbah rumah tangga berupa grey water dan black water agar tidak mencemari lingkungan ketika dibuang ke lingkungan perairan sekitar. STP dikhususkan untuk proses pengolahan limbah yang berasal dari air kotor sisa kamar mandi, cucian, atau deterjen yang disebut dengan grey water. Pengolahan limbah grey water memanfaatkan sistem air limbah atau SPAL yang dilengkapi bak pengumpul dan tangki resapan untuk dapat melakukan pengolahan grey water. Kemudian limbah akan dialirkan menuju bak pengumpul yang memiliki ruang sekat dengan sebuah kasa yang berfungsi untuk menyaring dan mengendapkan zat yang terbawa seperti sampah, minyak, dan setelah selesai air dialirkan menuju tangki resapan yang dilengkapi dengan batu koral untuk menyaring air agar lebih bersih dan aman untuk lingkungan. Sementara air kotoran manusia atau black water diproses dalam saluran yang berbeda menuju tangki septic tank dan resapan. Pengolahan limbah black water membutuhkan septic tank sebagai tangki endapan yang dilengkapi bakteri yang berfungsi untuk mengurai kotoran agar kandungan zat patogen yang ada di dalamnya dapat dihilangkan. Hasil akhirnya adalah lumpur tinja yang sudah lebih aman di tangki endapan septic tank, sehingga air kotoran yang terpisah dari lumpur tinja dialirkan menuju resapan di dalam tanah. Pembuangan air kotor black water pada gedung tinggi, pengolahan air limbah pada rumah tangga memiliki perbedaan dan kesamaan dengan pengolahan air limbah di gedung tinggi atau high-rise. Perbedaannya antara lain, air limbah buangan grey water pada rumah tangga tidak melalui pengolahan di tangki STP terlebih dahulu sebelum dibuang ke drainase kota. Sementara air limbah buangan grey water dari gedung tinggi high-rise
melalui proses pengolahan di tangki STP terlebih dahulu sebelum dibuang ke drainase kota. Pengaturan pipa-pipa air kotor, grey water, dan black water di gedung tinggi high rise diatur dalam sebuah sub berupa saluran vertikal dari lantai paling atas hingga lantai dasar yang dihubungkan ke unit-unit di dalam gedung. Sedangkan di rumah tangga, air limbah cukup dikumpul ke dalam bak kontrol, kemudian dialirkan ke drainase kota. Pada gedung tinggi yang memiliki basement, biasanya air pembuangan grey water berupa tangki STP, berikut unit-unit pengolahannya, dan black water berupa septic tank dan resapan ditempatkan di dasar basement. Untuk tangki STP yang berada di basement, air limbah dinaikkan ke permukaan tanah dengan bantuan pompa, kemudian ditampung pada bak atau tangki tampungan, kemudian dapat dialirkan ke saluran drainase kota. Kesamaannya adalah sistem pembuangan air rumah tangga dan high rise sama-sama pembuangan air kotornya disalurkan ke pembuangan air kotor dari saluran rumah tangga dan gedung-gedung tinggi yang sudah layak buang dialirkan ke drainase kota. Pengolahan air limbah adalah salah satu solusi untuk menjaga kualitas lingkungan masyarakat dengan efisien. Sebagai komponen penting dalam manajemen lingkungan yang bertanggung jawab dan berperan penting dalam menjaga kualitas air limbah agar mengurangi dampak negatif dari aspek kehidupan, dari kebersihan hingga kesehatan lingkungan. Kesimpulannya adalah prinsip sustainable development dalam penerapan pengolahan air limbah pada bangunan, rumah tinggal, dan gedung tinggi high rise berupa 1. Pemanfaatan sumber daya alam berupa permukaan tanah sebagai resapan air hujan, sehingga pengoptimalan perkerasan tanah atau hard material harus seimbang dengan permukaan soft material, yaitu permukaan tanah dan rumput. Pemanfaatan sumber daya mesin pengolahan air limbah STP agar air buangan menjadi layak buang dan aman bagi lingkungan manusia. Pemanfaatan air limbah olahan STP untuk alternatif persediaan air dan penggelontoran flushing closet dan penyiraman tanaman di gedung-gedung, sehingga penggunaan air limbah aman menjadi lebih efisien. Demikian paparan video ini, terima kasih.